Chuyu, Kumon padamu. Bangunlah, aku sudah tidak sanggup lagi. Chuyu. Chuyu. Kepala rumah tangga Wak, cepat kuburkan si bodoh ini di gunung. Baik. Apayang Kolakukan? Jangan sentuh dia. Setelah 3 tahun, kau masih berpura-pura bodoh. Kojanji akan Manjaganya tetapidup. Kakek Qian Xiao berkata, kau hanya perlu janji menikahinya. Bantu keluarga Jiang lunasi semua utang. Ini bukan keputusanmu. Nona, sampaikan pesan pada Nyonya Hall. Aku tak akan meninggalkan Chuyu. Kau ingin menyelamatkan si bodoh ini. Kau harus menikah lagi dengan kakek Qian. Ata, Sura Kepala Wang Mengyu berkana. Pilala. Bagaimana cara memilih? Baik. Aku sudah menikah lagi. Chuyu, aku akan menikahi orang lain. Aku tak bisa merawatmu lagi. Sudahlah. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Jong Ruoxiu, sedang apa kamu? Sudah hentikan. Mau membuat keluarga Jiang terseret karena kelakuanmu? Aku dan Chuyu suami istri. Apa yang kulakukan padanya? Tidakkah kau tahu apa yang disukai Tuan Qian darimu? Ikut aku. Temuilah Tuan Qian, Chuyu. Kau galala lubang. Baik. Jangan salahkan aku, orang Tuamer mati muda. Kau tak punya pendukung. Cepat mati cepat reinkarnasi. Apa-apaan ini? Ini tempat apa? Ini dunia baka. Siapaku? Aku Kaisar Hantu. 3 tahun lalu bertarung dengan Xianjun. Aku pinjam IQMU. Kini kembali dengan kemenangan. Kembalikan IQMU. Plus hadiah kejutan dan solusi nyaris mati. Setelah dilatih, bisa sembuhkan penyakit dan mati 9 kali. Dapat keahlian baru tiap mati. Ikut denganku, Chuyu. Temui Master Qian. Chuyu. Rosway, aku datang menyelamatkan. Sayang. Ayo cium. Ah, tidak, Kenapa masih berani melawan? tidak. Akutak Bizak Yanati Chuyu. Sampai sekarang kau masih rindu si idiot itu? Hari ini mau atau tidak, kau harus mau. Aduh. Dasar jalang, beraninya kau pukul aku. Hari ini kubunuh kau. Ruoxu, Jangan Karimazala. Zhang Ruoxue. Sedang apa kau? Jangan mendekat. Acculons pas. Zhang Ruoxue. Jangan lupa, ayahmu masih berutang. Utang bisa dicicil perlahan. Akutak Sangup. Mof, Chuyu, Kumahan. Lepaskan aku. Aku sesak, biarkan aku datang sekali. Sekali saja. Jangan mendekat. Acculons pas. Lompatlah, lompatlah, kau lompat. Akan kupermalukan mayatmu. Sampai jumpa di akhirat. Chuyu. Ruoxue, aku takkan biarkan apapun terjadi pada Ruoxue.
Cepat, dokter, bawa jarum pera, ambil jahe dan ginseng liar. Buasement Cuxup, AY. Adik. Gadis ini tak ada deniat nadi. Lepaskan saja. Ruoxu, Akutakan Biarkan Dirimus Selaka. Para gadis sudah tiada, kau harus berhenti menyiksanya. Ruoxu, Akutakan Biarkan Dirimus Selaka. Ruoshue. Ah. Astaga. Bagaimana mungkin? Cepat bawakan sup mentah. Baik. Aku segera pergi. Obatnya sudah datang. Apa Kabarmu, Ruoxu. Ruoshue. Apa itu kamu? Apa kita bertemu di alam baka? Tidak. Kau masih hidup. Bangun, aku antar kamu pulang. Terima kasih, dokter, atas usahanya. Aku tak tahu ilmu medis apa yang digunakan adik ini. Menghadapkan orang tanpa detak jantung. Tak ada dokter di dunia ini. Bisa ajari orang tua ini beberapa trik? Bicaralah nanti saat ada kesempatan. Tuan Wu, mungkin adik ini bisa menyembuhkanmu. Ahli tetap di sini. Ada apa? Aku punya penyakit parah, minta bantuan. Penyakit apa? Sering sakit dada, haid lebih sakit, pingsan karena sakit. Kemampuan medis Pak Tua hanya bisa meringankan Tuan Wu, tapi tak bisa menyembuhkan. Aku ada urusan. Aku kasih alamat. Nanti datang saja. Terima kasih, Guru. Seperti kataku, biarkan Jiang Guoshu kabur. Kita bisa bersama setiap hari. Jadi menurutmu dia tidak di rumah? Lebih seru diam-diam? Benar juga, cukup seru. APA, Ruoxu Lompat Gedung? Tidak mungkin. Sudah kesura Butler Wang Kuber Chuyu hijab-hijab. Lagi pula dia lumpuh dan bodoh. Masa bisa ke Master Kiat? Menurutmu kenapa itu mustahil? Hantu? Ibu, kenapa kau lakukan ini? Kau pantas disebut anak ayah? Apa yang harus ku sesali? Dia masih tak tahu berapa wanita di luar sana. Benar, Ruosue ibumu, dia juga perempuan. Butuh dukungan pria. Pergi dari sini. Nyonya, saya permisi dulu. Kau tak boleh pergi. Apa maumu? Kau tinggalkan aku di hutan dan kubur hidup-hidup. Bukankah ini harus dihitung? Mau hitung bagaimana? Masih mau pukul aku? Bagaimana kalau kupukul? Dasar sampah. Berani kau pukul kepala rumah tangga Wang? Kalau bukan karena kau ibu Ruosue. Aku akan lawan. Kau hila, benar-benar hila. Menantu 3 tahun, kau perlakukan aku seperti anjing. Keluarga Jiang takkan menunggu. Chuyu, rumahmu sudah, keluarga Chu sudah tiada. Kamu mau pergi kemana? Bahkan tidur di jalanan, aku tak mau lemah lagi. Tapi tak peduli dengan aku? Aku cacat waktu itu. Pemusnahan keluarga Chu. C'est le rue du Nyang à Pakuanjing. Anya Koyang Menanggung Malu. Jangan pernah pergi. Aku, Chu Yuning, Takan Mati un Tukmu. Kalau begitu, tinggallah. Aku janji padamu. Hello, Tuan Qian. Tak kusangka sampah itu bisa berjalan. Bawa pulang Ruoxu. Baik, cari orang untuk membunuhnya. Jangan biarkan dia lukai Ruosue. Chuyu, apa ini bukan mimpi? Kau benar-benar baik-baik saja? Sucurlah. Biarkan aku berdiri. 3 tahun tak bisa bicara. Tapi semua kejadian. Terukir di Atticus et Pertipizo. Melihatmu dihina orang, hatiku sakit dan tubuhku gemetar. Akan kubalas semua pengorbanan. Bodoh,
Tak perlu kau ganti apapun. Kamu lakukan itu demi menyelamatkanku. Semua yang kulakukan untukmu pantas. Qui en donc dong? Akan Yue, jangan khawatir. Ayahmu sudah melapor ke polisi. Tangkap semua setan yang memukulmu. Mereka akan dihukum. Bunuh aku, jangan sisakan. Ya, Lan Kang. Berani-beraninya kau menghina keluarga Chu. Selamat tinggal keluarga Chu, ayo kita lakukan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan, maka akan kulakukan lebih. Bunuh dia. Hei, itu orang bodoh. Dia lumpuh. Apa bedanya dengan mati? Ayo pergi, ayo. ayah, ibu. Aku pasti akan temukan pembunuhnya. Untuk membalaskan dendam kalian. Aduh. Kau ingin balas dendam untuk orang tuamu? Kian Dongdong, jangan keterlaluan. Apa? Kau khawatir padanya? Kalau tidak, berbaringlah di tanah biar aku tidur. Aku akan pertimbangkan melepasnya. Kalau tidak, aku lanjutkan. Hajar dia seperti orang bodoh. Ruoksu, manggirlah dari sini. Sepertinya langit ingin membunuhmu. Kau datang sendiri kemari. Hahaha. Hanya Ya, kau sudah sekarat. Berani sekali kau sombong. Ayo, serang dia. Saudara-saudara, ada yang mau dibicarakan? Aku akan bayar utangmu. ambil uangmu dan pergi ke dokter. Tuan Qian, saya menemukan Tuan Muda. Dong dong, dong dong. Ada apa di sini? Dokter sudah memeriksanya. Pasti ada kerusakan otak. Hemiplegia. Siapa yang melakukannya? Menyurat anak buah. Pelakunya menantu Kilyargajong. Menantu Kilyargajong? Apa kemampuan dia? Memukuli anakku sampai begini. Saya tidak tahu. Katanya, dia kerasukan roh. Bawa orang ke Kilyargajong. Dasar sampah. Kuberikan izin duduk? Ibu, ayolah. Bagaimana kabarku? Makan dengan pecundang. Aku jadi hilang nafsu makan. Takon kubiarkan dia di meja. Kau pikir aku butuh perawatanmu? Cuyu sudah siap. Lalu mau bagaimana? Kalau bisa, cari uang sendiri. Lunasi utang keluarga Jiang dan menghidupi. Di mana menantu laki-laki keluarga Jiang? Pergi dari sini. Tuan Qian, kenapa Anda di sini? Jangan kembalikan utangmu padaku. Menantu sampah masyarakat pukuli anakku. Si sampah ini, dia memukul Tuan Qian? Kau sampah berani memukul orang, hari ini kubunuh kau. Aku tidak akan memukul, tapi hormatilah diri. Bagaimanapun, as-tu vu quand Diri Kuyang du Lagi? Tuan Qian, Anda lihat ini, sampah ini tak peduli pada nyonya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tak ada yang bisa urusi masalah keluargamu. Ini dia, Nona.
Jangan banyak bicara. Hantam aku. Siapa yang berani lancang begini? Kau siapa? Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini aku datang menemui Tuan Chu. Jangan ganggu aku. Pergi dari sini. Dia suruh aku pergi. Dasar bodoh, kau tahu siapa aku? Tak tahu? Katakan. Aku Chien Defu. Biasa saja, tapi aku punya uang. Oh. Namaku Wu Bingyao. Wu Bingyao? Tak pernah dengar? Tak ada yang kenal. Apa maksudmu? Ayahku orang hebat. Aimil, dia siapa? Ayahku bernama Wudi. APA. Wude. Aku harus telepon ayah. Ada yang berani tanya siapa dia? Ah, maaf. Tidak. Wude, Tuan Wu. Aku tahu, itu kakak Longcek. Kakak pertama. Pergi. Tuan Chu, Ada apa? kemarin Anda memberikan alamatnya. Bilang mau mengobatiku. Ya, kamu bisa menungguku di rumah. Nanti aku akan datang setelah urusanku selesai. Baik. Terima kasih Tuan Chu. Chuyu, kau kenal putri orang terkaya di kota Wu? Iya. Kenapa? Bukankah keluarga Jiang hampir bangkrut? Utang lebih dari 20 juta. Coba bicara dengan Wu Qianjin. Nyonya, apa Nyonya pikir bencana akan datang? Kepala Wang, maksud Anda apa? Wu Qianjin datang ke sampah ini untuk berobat. Apa yang bisa dia obati? Pasti dia bohong ke Wu Qianjin. Menipu Wu Qianjin di Longcheng. Pikirkan akibatnya. Astaga, aku hampir tertipu. Ruo Sui, cepat cerai dia. Ibu, jauhkan keluarga Jiang dari ini. Chuyu bukan penipu. Aku terjun dari gedung dan nyaris mati. Dia yang menyelamatkan. Masih bisa diselamatkan kalau sudah mati? Kau pikir kami bodoh? Rue Oxu, Jean-Gambert de Balagie. Aku ada urusan dulu. Bagaimana? Aku Carrie Wu Bingyao, pengemis malang. Kau ingin mati? Berani sebut nama Tuan Wu? Pergi sana. Saya mencari Wu Bingyao. Kau pengemis malang, mau cari mati? Berani memanggil Tuan Wu langsung namanya? Pergi kau dari sini. Atau aku buat hekemu pinkang. Lebih baik kau minta maaf. Biar aku masuk. Apa kau mengancamku? Anjing Sialan. Jangan banyak bicara, habisi dia. Kita sama-sama, orang rendahan. Pergilah. Randahan, un tu qui a pas dit plus un camp? Kau meremehkan siapa? Aku bekerja untuk orang terkota naga. Gaji bulanan 30.000. Seperti eksekutif perusahaan. Beda dengan anjing seperti... Satpammu bilang aku anjing sialan. Tapi jangan halangi aku. Aku duluan. Saudara, kau sungguh mau temui Tuan Wu? Saudara, pancake mule. Pergi sana. Tuan Chu, harap tetap di sini. Tuan Wu. Sipat minta maaf ke Tuan Chu. Tuan Chu, kami salah besar. Jadi kupikir, mungkin gaji bulanan 30.000 memberimu rasa superior. Kau pikir gaji 30.000 sebulan boleh meremehkan Tuan Chu? Cepat keluar dari sini. Tuan Wu, kami salah. Berilah kami kesempatan lagi. Tuan Chu, kami salah. Bantu kami menebus. Tuan Chu, aku mohon. Tunanganku masih menunggu mahar. Aku tak bisa hidup tanpa kerja. Sudah jelas. Pecah mereka. Aku yang traktir. Oke? Kenapa belum pergi? Kau bilang dadamu kanan sering sakit saat haid makin parah. Kan? Benar. Berikan tanganmu. Tuan Chu, TN Chu, bagaimana hasilnya? Penyakit Anda bisa dibilang yang paling parah. Kenapa? Seserius itu? ALS dengan komplikasi dingin rahim. Maksudnya? Artinya dalam kurang dari 3 bulan. Anda bisa kehilangan kesadaran, tidak bisa merawat diri sendiri, meninggal dalam 1-3 tahun. Sangat parah? Ini lebih parah lagi. ALS, on a déserté d'un genre rahim acute. Jadi sering sakit-sakitan, bahkan menyakitkan. TN Chu, ini bisa disembuhkan?
Bisa, tapi Anda harus lewati rintangan di hati. Rintangan apa? Anda harus telanjang agar saya bisa akupuntur dan pijat. Melon Carcampéré d'Arandara, Mangusir à Wadin Rahim. Hai. Saya bisa. Dans ce bantard. Butuh sensasi panas untuk... Beijinggan. Beraninya kau mengganggu adikku. Apa Yang Ko un Jincan? Pencuri. Aku akan panggil polisi untuk menangkap. Xia, jangan terburu nafsu. Tuan Chu sedang mengobatiku. Apa ada yang namanya pengobatan begini? Pasti dia penipu. Cepatlah pergi dari sini. Jika terjadi sesuatu pada adik, aku takkan memaafkan. Bangsat. Kakak, kamu tidak APA. Tuan Chu benar-benar ahli. Sifat minta maaf pada Tuan Chu. Apa dia benar bisa mengobati? Setelah diobati Tuan Chu, seluruh tubuhku terasa lebih baik. Nyeri tumpul di dadaku hilang. Oh, benarkah? Tuan Nachu, tolong. Ada apa denganmu? Perutku sakit saat haid. Sakit sekali, sampai berguling-guling. Aku agak lelah hari ini. Aku traktirmu lain hari. Kalau begitu terima kasih Tuan Chu. Tuan Chu, berapa biaya yang harus Tuan keluarkan? Tuan te la mambantu Memekakan Mazala. Anggap saja ini balas budi dariku. Gratis. Bagaimana ini bisa dihindari? Bagaimana jika ku beri Tuan sesuatu? Ini kartu direktur grup Woody kami. Di grup Woody kami, industri apapun dapat fasilitas VIP super. Masih ada kuota 100 juta yang bisa digunakan. Baik, aku masih ada urusan. Jika diperlukan, aku takkan sungkan. Ibu, Xiao Yu sudah pulang. Selamat ulang tahun, Ibu. Hari ini ulang tahunku? Iya, Ibu sudah 46 tahun. Aku baru saja dikejar-kejar hutan. Aku lupa. Atau kau masih punya bakti? Cepatlah, Ibu akan masak untukmu. Ibu, janganlah. Kami traktir Ibu makan di restoran. Sudahlah, tak usah. Ruoxiu, cepatlah. Kakak iparku mengajak kita makan. Chuyu belum pulang. Mau jaga gengsi lagi? Kau boleh? Kakak ipar. Sampa, jangan manja-manja. Aku malu sampai gak bisa bayar. Malu lihat sampah ini. Nah gitu dong. Aduh mulai lagi. Cuyu, ayo kita makan. Siapa bilang dia boleh pergi? Karena kamu yang ajak. Kamu juga jangan pergi. Makin anjing sama dia di rumah. Xiao Yu, keterlaluan kamu. Dia juga kakak iparmu. Kakak ipar, berani-beraninya bilang. Chen Jun tiap tahun bantu keluarga Jiang. Lah kamu cuyu sampah ini, 3 tahun lempah di rumah. Makan minum gratisan. Bawa sial keluarga Jiang. Aset miliaran jadi utang puluhan juta. CIH. Utang keluarga karena ayah judi. Apa hubungannya dengan Cuyu? Kalau bukan karena sialnya dia, ayah bisa kalah judi? Jangan banyak alasan. Banyak alasan juga kalian gak boleh makan. Sudala, Ruoxu, Aku à Jacques, Invincible de Lycium. Mulat Bizarre. Kamu tahu lokasi Invincible Delicious Home? Itu hotel bintang 5 di Longcheng. Cuma Chen Jun yang bisa ajak ibu ke sana. Kau sampel lempah 3 tahun di rumah. Mau makan di sana buat apa? Bukan urusanmu. Ayo pergi. Sampah ini gila. Beraninya Dareng. Pergi sana sampah. Nanti tak ada uang buat bayar makan. Serahkan keluarga Jiang pada kami. Malu sekali, Bu. Cuyu sedang Sudah pesan box. APA. Pesan box? Dia berani Dareng. Juding box lezat tak terkalahkan. Lihat kau sebagai orang tua. Hari ini ulang tahunmu lagi. Aku bisa ajak kau ikut. Yang lain lupakan saja. Kau sampah masih mau mempermalukan Tuan Muda Chen? Ayo, Chen Jun. Kita pesan box besar.
Permisi, Nona-nona, Pure Power Rank? Manager, berikan box untuk 10 orang. Maaf, box kami sudah dipesan. Bagaimana kalau duduk di lobi saja? Berapa orang, Tuan? Aku sudah pesan box bulan purnama. Silakan lewat sini. Hey Tanggo, Ada apa, Nona? Yang pesan box ini adalah menantu kami. dia lempa di rumah selama santunan. Tak punya uang, datang ke sini. Pasti mau makan minum gratis. Cepat berikan box mereka ke kami. Tuan, you keep? Tentu saja benar. Aku ibu mertuanya. Malu bicara tentangmu. Tuan, saya perlu membayar deposit dulu. Ini boleh? Kartu berlian tak terkalahkan? Bolehkah saya pergi makan sekarang? Ayo, lewat sini, lewat sini. Permisi. Mari makan dulu di Supreme Box. Manager, kartu berlian tak terkalahkan. Apa itu? Kartu berlian tak terkalahkan. Kartu VIP super dari grup Woody. Hanya untuk direktur dan selebriti tingkat tinggi. Mustahil, dia kuma menantu pedagang. Mana mungkin jadi sosialitas super? Jangan tertipu olehnya. Penampilannya seperti buruh migran. Tapi punya kartu berlian tak terkalahkan? Aduh, harus saya verifikasi. Sampah ini masih mau gaya di depan kita. Mari kita lihat akhirnya. Tak kizangka dia berani datang ke sini. Mungkin dia cuma mengambil kartunya. Akan kulihat aksinya sekarang. Bagaimana jika kita terseret? Terseret? Langsung usir dari keluarga Jiang. Ayo, kita lihat dia jadi bahan Hello, Tuan Wang. Saya butuh kartu Anda untuk verifikasi identitas. Baik. Terima kasih, tunggu sebentar. Saya akan periksa di sana. Sampah, habislah kau. Nanti ketahuan kartu itu bukan atas namamu, kau bisa celaka. Mencuri kartu untuk makan itu asyik. Ruosue, jangan cepat-cepat bangun. Kamu masih mau duduk bersamanya? Mau ditangkap bersama? Apa benar kau mencuri kartu itu? Ruoksu. Apakotidak perkayapadaku? Perkia? Percaya untuk apa? Kau lempa di rumah kami selama 3 tahun. Semua menganggapmu anjing. Kenapa kau punya kartu bergengsi ini? Kenapa harus aku? Mau kau urus sendiri? Kau tidak mau aku ikut campur. Kau akan tahu saat ditangkap. Benar saja, ini kartu curian. Ayo Satpam, ikut saya. Tangkap dia untukku. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kami baru memasukkan kartu ke komputer. Kartu ini milik Sio Wu Baguyo dari grup kami. Kau curi kartunya untuk makan. Sudah kukatakan, sampah ini gagal. Masuk penjara. Sampah tetap sampah, bahkan Tuhan kasih kesempatan bangkit. Mau apa? Tidak atau bagaimana? Ruosu kaliha? Mau tetap bersama sampah ini? Bersih sekarang. Chuyu, mengapa aku lakukan ini? Ruoksu. Bukan seperti katanya. Tiga ta un kujagaku. Tangung semuainao. Diejek terus. Tak peduli kobodo atau dingu. Tapijika demi jongsi kobeji. Aku takkan terima. Tidak. Ruosue, percayalah padaku. Aku tak mencuri kartu. Masih membantah. Sudah dikatakan, kartu atas nama Nona Wu Bingyao. Ini nama Wu Bingyao. Tapi dia yang berikan kartu. Kau membuatku tertawa. Wu Bingyao Putri Turkiya di Longcheng. Mungkin aku kirim kartu untuk sampah? Stop bicara omong kosong dan tangkap. Dan seterusnya. Aku akan telepon Wu Bingyao. Biarkan dia berbicara dengan. Biarkan dia bertanya. Omong kosong. Terus kenapa? Apa dia masih bisa kabur hari ini? Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Tuan Wu, apakah kartu diamond Anda hilang? Tidak. Ada masalah apa? Ada yang menggunakan fasilitas secara ilegal di lantai atas. Manajer sudah panggil satpam untuk menangkapnya. Sudah selesai. Di box mana? Bawa saya ke sana. Lewat sini. Gimana? Teleponnya tersambung? Mungkin HP-nya mati jadi tidak bisa dihubungi. Masih pura-pura, emangnya kamu punya nomor Tuan Wu? Ruosue, cepat-cepat cerai saja. Aku akan perkenalkan kamu dengan anak orang kaya. Chuyu. Kamu sangat mengecewakan. Tangkap aku. Sedang apa kamu? Tadi, sampah ini bilang telepon Tuan Wu tak bisa dihubungi. Tak kusangka Tuan Wu datang langsung. Sekarang lihat apa yang akan dia katakan. Laporkan ke Tuan, ada orang pakai kartumu belanja di sini. Sudah ku ketahui.
Omong kosong. HP Kumari, aku tak ingin merepotkan Tuan Chu. Ini kelalaianku, maaf. Apa yang terjadi di sini? Aku beri kartu Tuan Chu padanya. Kau fitnah Tuan Chu tanpa konfirmasi padaku. Mau dipecat? Apa kartu ini benar hadiah dari Tuan Wu? Tuan Chu, Anda harus memaafkanku. Sudah, tidak apa-apa. Kalian pergi dulu. Aku lapar. Cepat hidangkan. Aku mau makan. Iya ya. Kenapa tak segera urus untuk Tuan Chu? Baguslah. Berarti kartu ini dari Tuan Wu. Kalau begitu kita makan di sini. Tak Yuzengka, aku bisa makan di ruang VIP restoran lezat tak terkalahkan. Apa ku suruh kalian makan? Chuyu, aku ibu ruoksu. Mercuama. Chuyu. Bagaimana bisa kau melawan ibu? Sudahlah, keluarga tetaplah keluarga. Ngapain marah-marah soal sepele begini? Ibu boleh tetap. Kalian dan suamimu yang tak berguna. Pergi dari sini. Ini dia. Ini semua salahmu, kau bahkan tak sebanding sampah. Memalukan. Aku tak menyangka dia punya hubungan dengan Tuan Wu. Ya, ini tidak benar. Ada masalah APA? Dia berantakan. Kenapa dia berurusan dengan orang seperti Tuan Wu? Sepertinya aku harus menyelidiki dengan hati-hati. Sangat meriah. Sejak jiang-jiang kami menolak, lama tak merasakan perlakuan seperti ini. Chuyu. Maaf, aku salah paham padamu, dan aku memukulmu. Aku Kaka. Kau paksa keluargamu menikahkan kita dengan taruhan nyawa. Kau rawat aku 3 tahun tanpa penyesalan, tak pernah pergi. Persahabatan ini, apapun yang kau lakukan padaku, aku tak akan menyalahkan. Artinya, berbaiklah pada Ruosue kami. Ke depan, aku akan cari lebih banyak uang untuk pantas bersamanya. Oh iya, Chuyu, kau kenal dengan Tuan Wu itu. Coba pinjam uang untuk bantu kami bayar tagihan. Bukankah kau sebut aku cacat? Kau pikir aku mampu membantumu? Chuyu, aku minta maaf. Chuyu, dulu itu salah ibu. Tidak bisakah ibu berubah nanti? Oh, kurasa begitu. Sampah ini menghinaku. Tunggu kau kubunuh. Tuan Chen, silakan duduk. Apa perintah Tuan Chen? Saya butuh racun yang tak berwarna. Setelah diminum, tidak terjadi apa-apa. Racun lumpuh. Maksudnya Raken, aku ahli dalam hal ini. Ini tak berwarna dan tak berbau. Bisa dicampurkan ke nasi atau air. Setelah dimakan, korban akan lumpuh. Hebat sekali, Tuan Chen. Bagaimana dengan ini? Jangan khawatir, kau akan sangat diperlukan setelah ini. Oh. Suamiku, ini sangat nyaman. Sudah nyaman? Masih ada kejutan lain. Benarkah? Kejutan apa? Setelah kurut otot dan lancarkan peredaran darahmu, ini juga bisa memperlancar peredaran darah. Membuatmu lebih putih dan cantik. Wah, itu bagus sekali. Chuyu, cepat keluar. Paman kedua, bisa duduk? Chuyu, menantuku yang baik. Cepat keluar. Paman keduamu datang menjenguk. Tuan, ini sedikit buah tangan. Apa ini? Pamamiu, dia dengar kabarmu. Kenal dengan Gubernur Wu dari grup Wudi. Dia sengaja mencari, mungkin bisa kerja sama bisnis dengan keluarga Wu. Paman sulung punya koneksi luas. Baik, silakan masuk. Terima hadiahnya dulu. Aku tidak yakin bisa membantu. Hadiah tidak bisa diterima. Hadiah dalam hadiah. Jangan sungkan, terimalah. Aku mengerti, aku mengerti. Bagaimana bisa menolak niat baik paman kedua? Apakah paman sulung ada di rumah? Ada di rumah, ada di rumah. Aku mendapat kekayaan dengan memanfaatkan kekuatan keluarga Wu. Ibu. Jangan sembarangan meminta uang orang. Jean-J met la queue quand ses yeux as-tu, un tu Coranlin. Ini akan sangat menyulitkan Chuyu. APA yang susah? Kilyarga kita membesarkannya selama 3 tahun. Apakah langkah membesarkannya tanpa imbalan?
Kebetulan dia sekarang terkait keluarga. Bukan kasih Harrisna kau bantu keluarga Jong kita? Lalu Chuyu meminta banyak bantuan Tuan Wu tanpa alasan. Orang akan meremehkannya. Aku tidak peduli. Cari uang dulu. Ayah, ibu. Siapa yang membunuh kalian dan menghancurkan keluargaku? Biarkan aku cari musuhnya. Mereka harus kuhancurkan. Siapa itu? Sedang apa kalian? Aku Chuyu, temui kakek. Chuyu? Si menantu gemuk keluarga Jiang itu. Ada apa? Sampah yang mempermalukan keluarga Chu. Berani kembali ke keluarga Chu? Ayahmu anak buangan yang diusir dari keluarga Chu. Apa hakmu untuk kembali? Aku pantas? Apa kalian dua anjing yang berhak memutuskan? Pergi dari sini. Kami adalah kepala keluarga Chu. Kau hanya aktor. Masih berani meremehkan kami? Hajar dia. Siapa yang membuat masalah? Siapa yang cari masalah? Chuyu, sekarang bisa jalan? Ya, Tuhan masih adil. Biarkan aku. Terus kenapa? Kau masih sampah? Aku tak mau bicara omong kosong. Aku mau temui kakek. Kau pikir pantas? Apa kau lupa? I am Yukuma, anak Buengan Kilyargachu. Oh ayah, ku dengar ayahmu dibunuh. Ibumu diperkosa lalu dibunuh. Keluarga Jiang juga runtuh. Jadi kau kembali menjilat lagi? Sebaiknya jaga mulutmu. APA, sampah macam kau berani lawan aku? Menantitak Bergana, besar sekali mulutmu. Mau lihat aku menghajarnya? Ayah. Akan kuperlihatkan. Lao Huang. Sepertinya ada keributan di luar. Kenapa bisa? Menantu keluarga Jiang, Tuan Chu, ada di sini. Benarkah? Suramesuk. Tapi Dongsan di rumah, abaikan saja. Silaikan Mes. Siapa berani menyentuhku? Chubai. Dasar sampah. Berani kau pukul dia? Kulung. Mau pukul aku? Berhenti memukul. Tuan Memanggung Yu. Tuan, Chu-er, kemari. Mari kakek sentuh kamu. Aku bukan untuk berdamai dengan. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Aurais-tu accus dibunu? Apa kau yang menyuruhnya? Nah, mana mungkin kubunuh anak sendiri? Saat ayahku meninggalkan keluarga dan kabur dengan ibuku, kau bilang akan membunuhnya dan membersihkan aib. Itu hanya amarah. Lalu aku pun sadar. Biarkan dia bawa ibumu kembali ke keluarga Chu. Tapi apa? sehari sebelum aku suruh Lau Huang sampaikan kabar, malam itu, dia tewas. Siapa berani pukul? Ayah, dia, menantu Kilyargajang. Dia membuatku muntah darah. Kau pukul Chubai. Paman, dia yang mulai duluan. Apa yang terjadi saat dia pukul kau duluan? Kau anak buangan keluarga Chu. Apa yang terjadi saat dia pukulmu? Bagaimana jika aku pukul dia? Aku pukul kau. Berani coba? Ayah kau juga lindungi. Sampah ini, Diam. Bagaimanapun, dia anak saudara. Pantaskah kau sebut sampah? Chu nantian sudah diusir dari keluarga. Jika dia mati mendadak, aku tetap akui karena gengsi. Ku tolak pernikahan saudaramu dengan ipar. Usir mereka dari keluarga Chu. Ini semua salahku. Kini ku minta Chuyu kembali. Itu mustahil. Aku takkan izinkan menantu ini kembali ke Kilyargachu. Nodai reputasiku. Sebaliknya. Kau yang pegang kendali atau aku? Ayah. Ayo, biar saya periksa kondisi kakek. Kau bisa memeriksa? Sedikit punya ilmu pengobatan. Apa yang kau tahu?
Kau 3 tahun di kursi roda di keluarga Jia, bisa mengobati? Kalau aku tak bisa mengobati, lalu bagaimana aku bisa bangun dan berjalan? Maksudmu kau sembuhkan sendiri? Haha, konyol sekali. Orang lumpuh sembuh sendiri? Kenapa tidak? Perci. Jangan kau lukai kakek. Minker, Tuan He sudah datang. Tuan He, silakan. Tuan He, bagaimana kondisi ayah? Hei, Menkerem, ki dan darah menyerang jantung. Dokter ajaib. Ayah, boleh tanya Tuan He? Bisa bangunkan guru hari ini? Baik. Kemarin dulu saya belajar trik dari ahli. Rebus ginseng gunung dan jahe untuk mengembalikan yang. Ya, tidak bisa. Hilau. Abaikan sampah ini. Dia memang tidak punya niat baik. Ternyata ahli yang dimaksud ada di sini. He Baisui sudah bertemu ahlinya. Ali, Hilau, ada apa ini? Benar, Hilau. Dia cuma anak buangan keluarga Chu. Mana mungkin dia ahli? Kau bingungnya? Kau tahu apa? Inilah Qian Ke yang sekarang. Hua Tuo yang terlahir kembali. Karena sang master sudah datang. Berani aku mempermalukan diri? Tolong undang para ahli. Selamatkan Chu Lau. Aku ingin menolong. Mereka tak mengizinkan. Keterlaluan. Hanya master yang bisa selamatkan orang tua ini. Kau malah menghentikan. Maksudmu apa? Hilau. Jangan tertipu olehnya. Kami paling tahu sifatnya. Dia anak buangan keluarga Chu. Masih di keluarga Jiang. Lampa 3 tahun lamanya. Cuma sampah masyarakat. Bagaimana dia bisa menyembuhkan? Jika aku menyelamatkan kakek, kalian ayah anak saling tampar. Saling sebut brengsek gimana? Bagaimana kalau tidak bisa sembuh? Kalau tidak bisa sembuh, kutampar kalian 100 kali. Baik. Bawakan Jarom Perak Kepadaku. Masih berpura-pura. Tunggu, dia yang kalah. Sayang, pukul dia lebih keras. Ya, sudah pasti. Aku pasti sudah menampar wajahnya, seperti kepala babi. Semua menjauh. Tuan, Ada APA? Kenapa Hilau juga ada di sana, guru? Yang menyelamatkanmu adalah Guru Yu. Kukala Taruan. Saatnya bayar hutang taruhan. Bagaimana jika aku tidak membayar? Jika kau curang, aku akan perintahkan seluruh perkumpulan medis Kota Naga berhenti merawat ayah dan anakmu. Kau butuh bantuanku? Hahaha. Kau janji akan mengajariku obat saat pamit. Minta nasihat, di sini tidak nyaman. Aku akan datang mengajarimu dalam 3 hari. Terima kasih, Guru. Ini resep kuno. Ambil obat untuk kakek sesuai resep. Untuk 1 minggu, sembuh. Terima kasih, Guru Wu. Kakek, pelan-pelan saja sembuhnya. Aku duluan ya. Mau ngapain kau? Xiao Yu, kembali ke keluarga Chu. Keluarga Chu menerima 3 tahun tergelap hidup. Orang tuaku meninggal. Keluarga Chu tak mau aku. Aku diambil keluarga Jia. Ruoksu Merawatku. Aku Takan, Tinggalkan Keluarga Jang. Ini bukan seperti kata orang. Nah, ini baru lelaki sejati. Sayang, lihat apa? Bukan apa-apa. Aku ada urusan lain. Aku duluan. Hei. APA. Sampah keluarga Chu sedang selidiki musuh pembunuh orang tuanya. Haha.
Pak Wu, air Bapak. Kak, bisa bantu hubungi Master Chu? Saya mulai merasa sakit. Perut saya sakit lagi. Saya sarankan Nona Xia, lebih baik hati-hati. Kenapa? Temanku juga menemukan Master beberapa hari lalu. Dia agak sakit. Setelah ditusuk dan dipijat oleh Master, kondisinya tiba-tiba memburuk. Apa itu orang lain? Tuan Chu memang kompeten. Saya membaik setelah diterapi. Temanku juga. Beberapa hari lalu baik-baik saja. Kondisinya tiba-tiba memburuk. Dia sial, ya? Xia. Kakak, jangan nakuti aku. Jangan nakuti aku. Hei, Tuan Ou. Tuan Ou, ada masalah apa? Pasti Master Chu yang sembarangan meresepkan obat, melukai Tuan Wu. Bajingan itu, jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku takkan tinggal diam. Bawa Tuan Wu ke rumah sakit. Ben Gun. Dokter, bagaimana kondisi kakakku? Kerusakan saraf kranial, commission celotalk, faktor fatal tidak diketahui. APA. Apa ini artinya kondisi vegetatif? Ya, Tuan Wu benar-benar dirugikan oleh Master itu. bajingan itu. Akan cubana dia, kakak. Kenapa bisa? Ya, lihat ini. Bagaimana mungkin? Salahkan dukun gadungan bernama Chu itu. Dukun gadungan bernama Chu? Siapa? Aku sudah tanya-tanya. Chu Yu, menantu keluarga Jiang. Pria yang sok jagoan. Ambil kembali untukku. Akan kuhancurkan dia. Ayo pergi. Kakak ipar. Kamu sendirian di rumah? Iya, kakak ipar. Tolong bantu aku. Apa? Besok reuni kelas kita. Pinjamkan kartu berlian tak terkalahkan. Bisa sembarangan pinjam? Ah, kakak ipar. Pinjamkan padaku. Bukannya kamu nikahi anak orang kaya, masih cari aku, untuk apa kartu debit itu? Anak orang kaya tak bisa saingi kartu berlian itu. Besok reuni kelas kita. Kalau aku traktir pakai kartu berlian, langsung bikin mereka terkesima. Un gars waktu Camus marin à cul? Anjingnya keluarga Jiang. UPS maaf. Kakak ipar, aku tidak sengaja. Bagaimana kalau aku tidur denganmu sekali? Kamu serius mau? Ya, iya dong. Eyo. Tunggu di kasur. Aku mau mandi dulu. Oke. Halo, Ryoksu. Bisa pulang sekarang, ada urusan di rumah. Ada apa, Chu Yu? Jangan bicara di depan pintu kamar nanti. Jadi ada masalah apa? Misterius sekali. Nanti tahu kalau ikut aku. Abang ipar yang menyebalkan kok mandinya lama sekali? Abang ipar, kok mandinya lama sekali? Buatku menunggu. Pantaskah kau perlakukan saudarimu begini? Ada masalah APA, dia saudariku. Bagaimana kalau suaminya yang berikan padaku? Cepat datang, Abang ipar, pasti kusenangkan Anda. Saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Xiaoyu, sedang apa kamu? Kakak, kenapa kamu pulang? Cuma merayu pria lain di luar. Sekarang iparnya sendiri dirayu? Siapa merayunya? Chu Yu yang bilang suka padaku. Mengen Kemku. Kalau tidak mau tidur dengannya, dia memperkosa lalu membunuh. Kamu jelas sangat aktif. Aku takut. Kamu memanjakannya. Kakak harus bantu aku ambil alih. Kamu sangat murahan. Untungnya aku sudah siap. Bagaimana kalau aku tidur denganmu sekali? Kamu sungguh mau? Ya mau. Eyo. Kamu merekam? Aku tahu tidak ada baiknya sejak lihat kamu datang. Permisi, membongkarmu. Bocah kecil, aku takkan kasih tahu lagi. Di mana Chu Yu? Kak, kamu kesini ganggu Chu Yu? Itu dia. APA kau Chu Yu? Ya, ada apa? Kau yang mengobati Tuan Wu untuk kami, kan? Iya,
Tidak masalah. Lepaskan aku ya. Kalian mau apa? Minker. Percaya atau tidak, aku bisa berantem. Ceritakan dulu kejadiannya. Tuan Wu, kami awalnya baik-baik saja, setelah berobat ke kamu. Sekarang koma di rumah sakit. Kau harus bertanggung jawab hari ini. Itu mustahil. Aku sudah tahu bakal ada masalah. Sekarang masih mau sok jagoan? Kalau begitu mari kita periksa dulu. Chuyu. Tidak apa, Ruosue. Hehe, tenang saja, kau tega memperlakukan Tuan Wu seperti itu. Kau mati, sadari. Siap jadi janda. Bing Yao, jangan khawatir. Aku pasti balas dendam untukmu. Lao He, sudah dikirim orang untuk menjemput. Tuan Wu. Tuan Wu, tukang obat gadungan ini yang bawa kau, sialan. Baka, lepaskan Tuan Wu. Kalau berani melawanku, jangan salahkan aku kau mati. Dokter gadungan. Memperlakukan putriku seperti ini, masih berani bicara? Aku ulangi. Pas un cul tac bolesse la ca. Mari kita lihat mau bunuh adikku. Masih belum kapok sampai lihat peti? Mana dia untukku? Hilau sudah datang. Hilau. Kau harus selamatkan putriku. Tuan Wu, jangan khawatir. Akan ku coba maksimal. Salahkan dokter gadungan ini. Aku harus bunuh dia hari ini. Pak Chu, Anda juga ada di sini? Mereka bilang saya dokter gadungan. Dokternya memang bermasalah. Omong kosong. Kalau kau dokter gadungan, siapa berani menyebut diri sebagai dokter? Bagaimana? Hilau. Kau kenal dia? Bukan sekadar kenal. Pak Chu, saya pernah melihat dokter dengan keahlian luar biasa di dunia. Tidak mungkin? Hilau. Lihat yang dia lakukan pada putriku. Saya tidak tahu kenapa putri Anda begini. TAPI saya Jamin dengan nyawa saya. Pak Chu tak mungkin memperlakukannya begini. Maksudmu apa? Pertama kali bertemu Pak Chu, dia menyelamatkan gadis yang sudah tak bernyawa. Diselamatkan dari gerbang kematian. Kedua kalinya penyakit perukilar kecil, ki dan darah menyerang jantung. Pak Chu menyembuhkannya lagi. Hilau, tak perlu bicara panjang lebar. Pergi dan tunjukkan padanya. Kalo ini kezala onseya. Datangi saya kapan saja. Tapi kalo bukan kezala onseya. Jangan tuduh saya sembarangan. Bagaimana, Lao He? Nona mungkin keracunan. APA. Keracunan. Denyut lemah dan yin berat. Pupil mata redup. Neurasthenia. Ini gejala keracunan saraf. Saya hanya melakukan akupunktur beberapa hari lalu. Jadi ini bukan karena saya. Bisa kau sembuhkan? Saya tak bisa apa-apa untuk keracunan ini. Kekulai. Kekulai APA. Kecuali aku tak bisa berbuat apa-apa dengan racun ini, kecuali. Kecuali apa? Kecuali Tuan Chu. Karena ini bukan urusanku. Aku duluan pergi. Berhenti. Mau tembak? Tuan. Anak buahku kasar. Tuan Chu, jangan tersinggung. Tolong minta Tuan Chu segera obati gadis kecil ini. Permisi, saya dokter gadungan. Tak bisa menyembuhkan penyakit ini. Sebelumnya saya bodoh dan nekat. Tak kenal maka tak sayang. Mohon maafakan Tuan Chu. Tolong selamatkan adikku. Tak ada ketulusan? Tuan Nachu, silakan sebutkan harga. Ini bukan soal uang. Asal Anda mau menyelamatkan adikku, aku akan menikahi. Jadilah menantu bahagia keluarga Wu. Di dunia ini, tak ada wanita yang lebih baik dari istri, termasuk kamu. Bagaimana pendapatmu, Tuan Chu? Pertama. Semua yang pernah merendahkanku. Arab berlutu dan manta maf padaku. Kedua, jika aku butuh sesuatu nanti, kalian harus patuh padaku. Tuan Wu, jangan terkiko. Dia kuma menantu Kilyargajang. Lebih hina dari anjing. Jika benar dia punya keahlian medis hebat, sudah pasti kaya raya. Masa berpakaian seperti berkazar begini, kau meragukan aku? Saya tidak meragukan Hilau. Saya curiga kalian berdua berkolusi, mempermainkan Tuan Wu. Hilau, benarkah? Aku rela mempertaruhkan nyawa demi Tuan Chu, untuk selamatkan Nona Wu. Baik, aku terima syaratmu. Jika ada masalah, kau akan dikubur bersama Bing Yao. Ada satu syarat lagi. Sira APA? Saint-Pan du Lucia Raini. Nanticuberita Uberdua. Baik. Keluarlah. Tuan Wu, jangan termakan bujukannya. Saudara, mari kita habisi dia bersama. Lindungi Tuan Wu. Jangan berteriak, aku tahu.
Bawakan Jarom Perak. Kamu bisa belajar di samping sini. Terima kasih, Guru. Yang lain mundur 3 langkah. Kakak. Bingyao. Aku akan beri beberapa resep lagi. Dia akan pulih dalam seminggu. Terima kasih, Tuan Chu. Terima kasih, Tuan Chu. Tak perlu, un gataruan kita. Ingat ya. Selama Tuan membutuhkanku, Yu disiap perintah. Kau, antar aku ke rumah. Tuan sedang apa? Nanti juga tahu saat sampai sana. Sia, cepat ikut Tuan. Baik. Kakak Tiger. Kau nelpon saya, Pak? Teman. Telepon dia ke rumah Tuan. Kenapa? Mau ku katakan lagi? Akan ku telepon sekarang juga. Kenapa kita kembali ke sini? Menurutmu? Bukannya istrimu baik sekali? Kenapa kau cari aku? Hei, tenang saja. Bekerja samalah denganku. Bekerja sama? Kau tahu apa yang dimakan sebelum kecelakaan adikmu? Aku tak, dia sering makan luar. Bawa aku ke tempat dia meninggal. Baik. Adikku ada di kamar ibu. Tiba-tiba kejang, mulutnya berbusa. Hei, mau kemana? Pergipetik Beberapadone. Kenapa kau suruh aku memetik daun? Lakukan saja. Ada APA di sini? Lagi apa? Tentu saja ada racun di airnya. Ini cangkir milik adikku sendiri. Mana mungkin ada racun? Bukankah orang lain bisa meracuninya? Tang Tao. Ini jawabannya. Chuyu, APA yang kau lakukan di sini. Kenapa aku tak boleh di sini? Ini rumah orang terkaya di Wu. Kau, sampai Kilyarga Jong, pantas berada di sini? Shen Jun. Aku merindukanmu sebagai ipar. Kota Kangap Takumanusia. Kalo bejitu bukan salaku. APA. Kau masih mau menggigitku? Saya kau? APA yang kau lakukan di sini? Nona Wu, temanku Tang Tao memanggilku ke sini. Dia penjaga keamanan di sini. Tang Tao ya? Sebentar, kamu yang memanggilku. Sedang apa kamu? Bukan APA. Tuan Tiger yang mencarimu. Cari aku? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin tanya apa yang kau lakukan pada Nona Bingyao. Di mana Tuan Hu bilang begini? Mana mungkin kami berani ganggu Bingyao? Kami tidak berani melakukan apapun pada Bingyao. Debat sampai mati. Anak mantu brengsek. Berani-beraninya kau fitnah aku. Nanti akan ketahuan siapa yang brengsek. Apa kau yang bawa segelas air ini untuk Nona Wu Bingyao? Masa iya? Airnya diambil langsung oleh Tuan Wu. Bohong lagi. Jelas-jelas kau yang bawa air untuk kakak. Aku penggawal Tuan Wu. Apa salahku membawakannya air? Membawakan airnya memang benar. Tapi kau salah meracuni airnya. Dasar anak mantu. Jangan asal fitnah. Aku tidak mau berdebat. Aku hanya akan bertindak nyata. Ikut aku. Apa ini? Saya tahu apa? Saya juga tidak tahu. Quand? Campur ini dengan air untuk diminumnya. Tuan Hu, maafkan saya. Tuan Hu, ampuni saya. Siapa brengsek yang menyuruhmu? Tidak, bukan urusanku. Chen Jun, kau mina eksaku. Andaikan bukan karena kau, takkan kulakukan ini. Sial, kubunuh kau. Chuyu, tolong aku. Anjing saja ku selamatkan.
Tapi Kolebi ina dari Anjing. Jangan harap padaku. Oh, iya, aku tak tahu dendammu pada Wu Bingyao. Kenapa meracuninya? Cepat bicara. Ku dengar Chu Yu menyelamatkan Nona Wu, dapat kartu diamond, aku jadi iri, ingin menipunya. Kau coba menipuku? Dasar sampah. Kau iri pada Tuan Chu, meracuni adikku. Ku hajar kau sampai tewas. Chu Yu tolong, Chu Yu. Harus bagaimana? Aku duluan. Lihat caraku bersihkan sampah di antara kalian. Dasar sampah, pergi. Sampah, pergi dari sini. Jangan masuk ke rumah keluarga Jiang. Ibu, ada apa? Kenapa? Kau Sakatai Wu Xiaofu, berani-beraninya kau kembali? Kau mau hancurkan keluarga kita? Tunggu Ruoxi pulang. Surat cerai sudah kusiapkan. Aku tak sakiti keluarga Wu, itu cuma salah paham. Diam. Pergi. Kedatangan keluarga Wu nyaris membunuhku. Kalau kau tak pergi. Kalau tetap di sini, aku yang usir kau. Baik, aku pergi. Jangan nanti meranjek padaku. Merenjek? Kau lebih hina dari anjing di sini. Minta digigit anjing? Sederhana saja, aku Cuyu, bukan si Lumpotolo dulu. 3 tahun jadi lebih hina dari anjing. Siapa? Kau hancurkan hidup Ruosue. Kau mau kurusukan? Reizakan Tehiku. Mau selamatkan si bodoh ini, kau harus nikah lagi dengan Tuan Kian. Atau Butler Wang akan kiaber dia, Piley. Ya ampun, dosa apa ini? Cari suami, malah kabur ninggal utak. Carrie menantu. Ibu mau libatkan aku juga? Cepat selamatkan Chen Jun. Zaihawu, Ada APA. Chen Jun dikilik Kilyargawu. Bana dia. Katanya hanya Cuyu yang bisa. Bu, bagaimana dengan Cuyu? Cepat, aku tanya dia. Aku baru mengusirnya dari rumah. Apa kesalahannya pada keluarga Wu? Dia menyuruh orang meracuni Wu Bingyao. Kedwen. Ya ampun, bagaimana bisa begini? Cepat hubungi Chu Yu Bu. Nanti terlambat, Chen Jun tak bisa ditolong. Baik, aku segera telepon. Malahan sampah ini berani neleponin aku. Bu, jangan marah dulu. Chen Jun sedang menunggu Bancuna. Kemampuan APA yang dia punya untuk selamatkan Chen Jun, dia menyembuhkan penyakit Wu Bingyao. Keluarga Wu berhutang budi padanya. Keluarga Wu hanya akan mendengar jika dia yang bicara. APA dia benar-benar sihbat ITU? Kalau begitu aku kirim pesan padanya. Menantuku yang baik. Ibu ini emosian. Jangan tersinggung. Cepat pulang. If you must accept Keki Bobby untukmu hari ini, biar tubuhmu sehat. Agar kamu... Apa yang kau lihat? Kulihat kau sakit. Kau yang sakit. Jaga mulutmu baik-baik. Atau jangan selagan aku kalau kupikul kau. Cepatlah ke rumah sakit. Cari dokter lebih baik untuk memeriksamu. Periksa area dari perut bawah hingga paha. Sudah terlambat, sisa hidupmu habis. Hari ini takon ku jari pelajaran, brengsek. Latihanku sia-sia. Apa yang terjadi padaku? Percabangan Meridian. Emosi. Otak Kako. Keseimbangan tubuh bawah terganggu. Kau akan duduk di kursi roda. Astaga, bagaimana ini? Hubungi layanan darurat. Sekarang kau masih bisa selamat. Jika terlambat, semuanya akan berakhir. Kau ini Li. Kau bisa menyelamatkanku kan? Aku bisa menyelamatkan, tapi kau menghindari dokter. Aku tak akan menolong. Maafkan aku, Pak Ahli. Aku bodoh. Kumohon, tolonglah aku. Aku masih sangat muda. Asal kau bisa menyelamatkan. Lupakan. Dokter ini baik. Aku selamatkan kau. Kesini. Kesana. Duduklah. Karena sakit. Mungkin agak kasar. Kamu harus tahan. Tidak, ya. Baik.
Halo, Ibu. Apa? Kamu mengusir Chuyu? HP-nya masih mati, kan? Baik, aku akan cari dia. Chuyu. Ruoxu, kenapa kamu di sini? Ibuku telepon tapi tak kamu jawab. HP Miu masih mati. Kau lagi main dengan perempuan di sini? Ruosue, jangan salah paham. Ini bukan seperti yang kau kira. Bec, Chuyu. Ayo kita bercerai. Kakak, jangan salah sangka. Kakak sedang mengobatiku. Mengobati? Janjian di hutan. Siapkan karpet untuk berobat? Bukan janjian. Kebetulan Kebetulan ketemu di hutan? Bec, Chuyu. Akhiri saja. Kau menyiksa. Kakak, tolong obati penyakitku dulu. Nanti akan kujelaskan. Kamu baik-baik saja. Beli Angelica. Rebus air setiap hari. Ruosue, dengar penjelasan. Ruoxiu, bagaimana? Sudah ketemu Chuyu? Aku mau cerai darinya. Loh, kenapa? Kutankab Baza. Dia di hutan dengan perempuan lain. Melakukan hal mesum. Chuyu ini benar-benar tak punya hati. Kau rawat dia 3 tahun, tak pernah meninggalkan. Masa dia tega begini? Ceraikan, cepat ceraikan. Bu, tak boleh cerai. Ada apa? Kalau kakak cerai dari Chuyu, bagaimana dengan Chenjun? Kak, kalau kau bercerai dari Chuyu, bagaimana dengan Chenjun? Cepat suruh dia selamatkan Chenjun. Ya, aku lupa soal itu. Ruosue, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Chuyu sekarang terkait keluarga. Dia bersandar di pohon besar. Aku tak peduli di pohon mana dia bersandar. Aku suka dia sebagai pribadi. Calo auront l'un des rubans. Jodoh kita selesai. Kak, kumohon, selamatkan Chenjun. Aku tidak secantik kau. Aku akhirnya menikah dengan orang kaya generasi kedua. Kalau dia mati, masa depanku akan hancur. Mustahil à Kubersamania. Aku akan kirim pesan. Akan Kulia à Pakadianga Saint-Alama. Biar dia bantu kita, ya? Makasih kak, cepat kirim ke dia ya. Halo Chuanwu? Saya ada permintaan. Saya minta Anda bebaskan Chenjun. Tidak ada alasan. Ini urusan pribadi saya. Lakukan saja. Ruoxue. Bahkan kalau kau ingin cerai, aku tetap akan menjagamu. Kalau ada satu orang di dunia ini yang buatku lupa segalanya, tak akan kusesali. Orang itu hanya bisa kamu. Carrie Kara, Ruoxiu ingin bercerai. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku bisa menceraikan mereka? Chuyu memegang kartu intan tak terkalahkan. Didukung keluarga Wu. Bercerai saat ini, kita yang rugi. Tapi seorang dokter, bisa andalkan keluarga Wu? Keluarga Wu hanya memanfaatkannya. Dengan kecantikan Ruosue, bisa nikahi anak orang kaya, bukan masalah. Soal kartu intan tak terkalahkan. Malah lebih mudah. Kau bisa apa? Kau suruh dia curang dalam perjanjian cerai. Usir dia dari rumah. Bukankah kartu intan itu jadi milik kita? Bagus, kau bisa melakukannya. Tentu, pasti bisa, ayolah. Tanda Tangani, Chuyu. Ruosue, ini benar-benar kesalahpahaman. Tak peduli salah paham atau bukan. Yang penting aku tak pernah bahagia bersamamu. Di luar sana masih banyak pilihan. Tak mau terpaku padamu. Pikir sekali lagi. Menurutmu? Sebagai pria, aku muak dengan tingkahmu. Tanda Tangani sekarang. Sudah cukup omong kosong. Baik, akan kutanda. Ruosue, jaga dirimu baik-baik. Apalagi? Sudah jelas tertulis di perjanjian. Kau harus pergi dari rumah ini. Aku sendirian. Aku tidak ambil sepeser pun dari keluarga Jia. Bukankah kartu berlianmu yang tak terkalahkan itu harta? Ibu, itu diberikan padanya oleh orang lain. Biarkan Diabawa itu. Bagaimana bisa? Perjanjiannya sudah jelas. Dia harus pergi dari rumah.
Kau merawatnya selama 3 tahun. Ini kompensasi yang harus dia berikan padamu. Baik. Bawa pergi. Aku tidak. Kenapa tidak? Ini yang pantas kita dapat. Kapang aku dan jangan bergerak. Paman, sedang apa kau lakukan? Jangan panggil aku paman. Tak ada anak terbuan sepertimu di Kilyargachu. Kita masih terhubung darah. Hanya saja kau di atas. Aku terpuruk tapi tak pernah mendendam. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Tak ada dendam? Bagaimana kau bisa lakukan ini untuk Chubai? Semua karena Chubai. Lalu? Dia keponakan, aku juga. Tapi kau pilih kasih. Kau anak terbuang keluarga Chu. Bisa bandingkan diri? Ambil ini daraku. Chuyu, Jean Bergerac. Untung aku sudah cerai dengannya. Atau nasibmu akan seperti dia. Ku bilang, mengandalkan keluarga Wu, lahir sebagai anak terbuang. Selalu jadi sampah. Bawa pergi. Hahaha. Chubei? Tidak menyangka ya? Cepat sekali jatuh ke tangan. Le Pascan Aku. Masih mengancamku? Lawan. Katanya kamu jago bertarung, aku suruh kamu melawan. Permisi, ini rumah keluarga Jiang? Dan kamu siapa? Oh, saya cari Chuyu. Cari si brengsek itu? Sudah saya usir dari rumah. Itu kan kesalahpahaman. Saya mau menjelaskan. Nona Ruoswe ada di sini? Kau si bajingan itu. Mereka sudah cerai. Jangan ganggu aku lagi. Mereka sudah bercerai? Kenapa tidak? Kalau mau sama si brengsek ini, pergi sana sendiri. Di mana Chuyu? Dia? Dia sudah ditangkap penjaga. Sepertinya hidupnya sudah hancur. Melawan, bersikaplah sombong. Anak terlantar pantas bertarung denganku? Paman, saya ada usulan. APA, kuburan orang tuanya harus digali. Jika itu membuatmu marah, aku mendukungmu. Baik, akan kusiapkan. Lihat bagaimana kubuatmu senang. Akan kugali kuburan orang tuamu. Giling jadi bubuk dan campurkan ke air untukmu minum. Kau berani? Apa yang kutakut? Akan kutantang kau. Chuyu, Siapa kau? kenapa kau pukul dia? Aku senang. Kau sanggup hadapi? Bagaimana kabarmu? Cepatlah kau. Kekuatan mereka tak sanggup kau lawan. Tak ada kekuatan yang tak bisa kuhadap. Gila sekali. Tunjukkan kekuatanmu. Tangkap aku. Saya Payang Barony. Apa itu? Barang ini ada di mana-mana. Bawa keluar buat pura-pura. Dan lain sebagainya. Paman ketiga, ada masalah apa? Long Wei. APA ITU Long Wei. Barang sialan, masih bicara omong kosong. Long Wei adalah pengawal pribadi kaisar, bisa bertindak mewakili raja. Hukum dulu, main belakangan. Aku tak punya mata, menghina pasukan naga, pantas mati. Mohon maafkan aku. Katakan, harus bagaimana dengan dia? Mereka mencoba membunuhku dan menggali kuburan orang tua. Aku ingin mereka semua mati. Chuyu, aku tak bisa begini. Aku paman ketigamu, kita keluarga. Kau lupa ucapanmu dulu? Aku salah. Aku bukan manusia. Lakukan apa yang kau mau. Aku tetap tak akan memaafkan mereka. Baik, aku mengerti. Bawa turun dan penggal di hari lain. Ah, keponakan baik, tolong. Guling. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kamu menyelamatkanku. Dan kamu bercerai. Ini bukan salahmu. Ini semua takdir. Hubungi aku kapanpun jika ada perlu. Terima kasih.
APA, paman dan keponakan keluarga Chu tak bisa dibunuh? Ya. Dunia ini luas. Tapitant par Ruoxu, dit Manaruma? Ruoxiu, cepatlah. Tuan Lin sudah datang. Jangan buat Tuan Lin menunggu. Ibu. Aku benar-benar tak mau kencan buta. Hei, apa yang kau tahu? Apa keunggulan Tuan Lin? Kamu sudah nikah kedua kali, cepatlah. Ruoxue? Bagaimana? Tanpa Kilyargajong, kau mau hidup di jalanan? Ibu. Jangan banyak bicara. APA, kau sebentar lagi nikah dengan Kilyarga kaya. Mau kasih muka ke dia? Nikah dengan keluarga kaya? Ya, kita seperti salju. Aku akan blind date dengan putra sulung keluarga Lin. Kau tahu Kilyarga Lin di Longcheng? Ruosue seharusnya sudah nikah dengan orang kaya. Semua tertunda karena kau si sampah. Ruoxue, kau harus percaya pada aku takkan khianati hubungan kita. Aku hanya percaya yang kulihat. Artinya, jangan percaya omong kosongnya. Sudah mulai lagi. Ruoxue, tak ada pria yang lebih baik dariku untukmu. Jadi aku harus halangi kau bicara dengan orang. Tuan Lin, Kudengar Zhang Ruoxiu, Chu Yu menikahinya, setelah dia lumpuh. Mereka berdua tak melakukan APA. Masih perawan, dulu aku pernah naksir dia bahkan tak mau melirik. Sekarang keluarga Lin sedang menanjak, kali ini aku harus dapatkan dia. Selamat bersenang senang. Tant, Ruoxiu. Tuan Lin, maaf membuat Anda menunggu. Tuan Lin sudah membuatmu menunggu. Silakan duduk. Oke. Ok. Fei, berikan hadiah. Ya. Tuan Lin, apa ini? Ini perjanjian pernikahan, satu perjanjian ekuitas. Asalkan Ruosue menikah denganku, perusahaanku bernilai 1 miliar. Kau bisa tulis nama Ruosue. Wah, itu hebat sekali. Terima kasih, Tuan Lin. Sudah seharusnya, Ruosue cepat tanda tangan. Tanda tangani dan kita Kilyarga. Hei Ruosue, cepat tanda tangan. Ruosue, jangan tanda tangan. APA yang kau lakukan di sini? Bibi, siapa ini? Dia sampai yang kita tampang dulu. Jadi kau ITU, kaulah yang dirawat Ruosue 3 tahun. Masih selingkuh cari selir sampah? Kau tak pantas untuk Ruoju, pergilah sendiri. Kilyarga Lin kini termasuk 5 Kilyarga besar. Aku muda bernilai puluhan miliar, tak pantaskah? Benar, Kilyar. Jangan tanda kebahagiaan Ruoxiu di sini. Masih belum pergi? Fei, tusuk dia. Ya, Chuyu. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi, Chuyu. Kita sudah resmi bercerai. Jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi dari sini. Aku tahu perasaanmu pada Kalotidak. Takan Korawa accusé la matroitin. aku menyakiti hatimu, tapi itu semua kesalahpahaman. Bangsat, tusuk sampai mati. Tunggu, lepaskan dia. Aku akan segera tanda tangan. Kau puas sekarang? Shuyu. Jangan dekat-dekat sampah itu. Pergi dari sini. Tidak, Ruoxiu m'enceinte. Dia sudah berkorban banyak. Aku tak boleh lukai dia. Setidaknya kita harus beri kesempatan. Aku perlu kamu melakukan sesuatu untuk... Ada APA? Aku akan menjual singkat saham keluarga Lin Longcheng. Merankak di kakiku. APA? Jual singkat keluarga Lin? Bisa kamu lakukan? Keluarga Lin, salah satu dari 5 keluarga besar. Kekuatan mereka tak boleh diremehkan. Kutanya apakah kamu bisa melakukannya. Ini bukan masalah besar. Baik, 1. Aku ingin Lin Feng dari keluarga Lin bersujud padaku. 1 minggu? Ya, 1 minggu. Aku tak mau menunggu terlalu lama. Paham? Akan kucoba semampuku. Kamu masih memikirkan si perusak hati itu? Aku sungguh tak ingin menikah dengan keluarga Lin. Apa yang kamu bicarakan? Ayahmu masih buronan di luar sana. Menantikanmu menikah ke keluarga Lin. Keluarga Jiang kita bisa jadi kaya raya lagi. Ayahmu dan aku telah membesarkanmu bertahun-tahun. Apakah ini sia-sia? Ruoxiu, Bibi. Wah, Tuan Lin sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk.
Orang tua, izinkan saya tentukan tanggal pernikahan dengan Ruosue. Anda yang punya hak putus. Mungkin minggu depan. Baik, setuju, setuju. Ruoxio, bayar kuajak kamu jalan-jalan. Aku lelah dan ingin istirahat. APA. Baik, aku segera kembali. Ayah, ada apa? Ayah Beijingkan, apa kau menghina orang di luar? Aku tidak menghina siapapun. Kenapa? Keluarga Wu terkaya bilang, kau menghina orang yang tak boleh kau hina. Kini semua proyek kita dibatalkan. Semua bank yang bekerja sama dengan kita, mendesak pelunasan pinjaman. Pelanggan lain dengar kabar, membatalkan kerjasama. Hah? Kok bisa begitu? Bagaimana pernikahanku dengan Ruosue? Aku masih ingin adakan pernikahan megah. Beijingkan, kamu masih mikirin ini? Mina lematkan Kilyarga Lin Penteng. Ada cara lain? Keluarga Wu terkaya. Telepon nomor ini untuk temui dia. Mungkin keluarga Lin masih bisa diselamatkan. Baik, akan kulakukan. Halo. Saya Lin Feng dari keluarga Lin. Ada perintah? Aku ingin bertemu dalam setengah jam. Akan Fury malamatnya. Baik, aku segera ke sana. Kenapa kau sampai? Makian bagus. Lanjutkan. Ada apa dengan memakimu? Kenapa kau di sini? Bukan kau yang bicara tadi. Ya? Tebak lagi. Mana mungkin? Kemampuan apa yang kau punya untuk libatkan keluarga Wu urusi keluarga Lin? Kau tak bisa bayangkan kemampuan. OKR. Kalau gitu sampaikan ke keluarga Wu. Lepaskan keluarga Lin. Apa ibumu tak ajarkan cara merendah? Apa yang kau mau? Berlututla. Me rencacladan maint à la padaculagie. Jangan keterlaluan. Kalau begitu keluarga Lin akan kuhancurkan. Tidak. Aku bersujud. Kak, kumohon. Tolong Kilyarga Lin kami. Kau pikir sekarang ini urusanmu dengan Ruosue atau aku? Pasti Kak, aku akan telepon sekarang. Batalkan pertunanganku dengan Ruosue. Aku masih ingin punya perasaan murni dengan Ruosue. Aku harus lihat apakah dia benar-benar putus asa padaku untuk menikah ke keluarga Lin. Ada apa, Kak? Tak perlu batalkan pertunangan dengan Ruosue. Hah? Kak ini, aku tak pantas. Aku tahu kau tak pantas. Maksudku pernikahan kalian tetap jalan. Pernikahan harus segera dilaksanakan. Hanya saja yang muncul... Ruosue. Tuan Lin sudah memastikannya. Resepsi akan digelar di Dinasti Hotel besok lusa, Bu. Pernahkah ibu berpikir, aku menikahi orang yang tidak kusukai? Apa ibu akan bahagia? Astaga, senang apalagi ini? Uang lebih penting dari segalanya. Ada hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Duh, jangan naif begitu. Apa yang tidak bisa dibeli uang di dunia ini? Aku tak mau bicara lagi, aku pergi dulu. Hei, mau kemana? Reuni kelas. Pulang cepat ya, nanti ibu temani lihat gaun pengantin. Baik. Ayo dong Ruoxiu. Ruosue akan masuk keluarga Lin, hidupnya pasti mewah. Jangan lupa perhatiin kami teman lama. Jujur saja, aku tak mengerti pilihan Ruosue. Chuyu itu lumpuh. Kau mau menikahinya? Zhang Qiang berhenti bicara. Chuyu akan datang sebentar. Memangnya kenapa kalau dia datang? Apa aku harus anggap dia penting? Ya, keluarga Chu mengakuinya. Kami beri dia 3 kilogram tepung. Keluarga Chu tidak mengakuinya. Dia siapa? Sudah cukup bicaramu? Bilang ke dia. Dia datang. Masih mau duduk di sampingku setelah diusir? Jangan duduk dekatku. Camus Duduk Sini. Terima kasih Ruoxiu. Kau akan menikah ke keluarga kaya Lin Jiashe. Kau kasihan sama orang ini. Zhang Qiang, mereka semua teman sekelas. Kenapa harus? Permisi. Aku tak punya teman sekelas memalukan begini. Kau bilang dia akan datang. Aku benar dari Pontakon datang. Sungguh mempermalukan. Kau pikir punya badan bagus? Staturku cukup kau kagumi seumur hidup. Benarkah? Kalau begitu bilang, biar ku kagumi. Zhang Qiang eksekutif grup Wudi. Itu layak dikagumi juga? Begitu ya, kebetulan aku juga ada hubungan dengan grup Wodi. WK. Kau ada hubungan dengan grup Wodi? Kau mau menertawakanku sampai mati? Mending lehate sermon. Kau ini APA? Ini gaya kerenmu? Bersujud dan minta maaf padaku. Aku maafkan kebodohanmu.
Apa yang kau katakan tadi? Mau aku bersujud minta maaf? Kalau hari ini kau tak bisa buktikan hubungan dengan grup. Apa yang kau katakan tadi? Mau aku berlutut dan minta maaf padamu? Kalau hari ini kau tidak memberikan solusi hubungan dengan grup Woody, akan kubunuh kau hari ini. Sang Qiang, jangan lakukan ini. Semua teman sekelas. Ruosue, kalau mau aku bilang kau sudah menikah dengan keluarga kaya Li, ngapain peduli sama sampah ini? Iya, aku agak kasihan padanya. Aku tidak menyangka dia berani menantangku. Dia siapa? Dia yang memulai. Cepetan. Aku tidak bisa tunjukkan hubungan dengan grup Woody. Nanti berlutut dan jelat sepatuku. Hey Zhang Qiang, sudahlah, mari kita duduk dan makan. Hari ini tidak dihitung. Aku Sang Qiang, sudah jadi eksekutif di grup Woody. Mana mungkin dia mempermalukan mereka? Lin Lin, jangan ikut campur. Dia memang pantas menerimanya. Chuyu, sepatlah minta maaf ke Zhang Qiang. Berlutut dan jelat. Aku masih mau kasih kesempatan. Tarik kembali sikapmu. Berlutut dan mohon padaku. Aku maafkan kau. Kau mau membuatku mati ketawa. Haha, kalau tidak bisa gimana? Mau apain lagi sama aku? Hello Tuan Chu. Ada Parenta APA? Coba kamu periksa. Grup Woody milikmu. Ada eksekutif bernama Sang Qiang? Qui lui arcand dia C40 Julia. Baik, segera saya lakukan. Masih juga berpura-pura. Berani-beraninya suruh grup Woody memecatku. Kau pikir diri ketua grup Woody? Hahaha. Hello. Pak Menteri Huang, Anda dipecat. Jangan datang kerja. Kenapa saya dipecat tanpa alasan, Pak Huang? Tidak tahu kesalahan apa yang kau buat? Apa karena Chuyu? Coba kau renungkan. Ada apa, Sang Qiang? Benar kau dipecat? Masa bisa begitu? Dia menantu yang ditinggalkan Ruosue. Ngobrol dengan grup Woody buat apa? Pak Wu. Hello Tuan Chu. Ini perintah dari Anda. Pecat orang bernama Sang Qiang itu. Baik. Ok. Beritahu jika ada keperluan. Maaf, Chuyu. Ini salah. Aku brengsek. Kasih kesempatan kali ini. Ibu pakai uang subsidi relokasi. Buat beli jabatan di grup Woody. Dia bisa bunuhku kalau tahu aku dipecat. Bukan urusanku. Aku sampai bersujud. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Tolong maafkan aku. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Chuyu, kau kenal Pak Wu? Bisa bantu bicarakan aku? Chuyu, kau benar-benar kenal Pak Wu? Bisa tolong rekomendasikan aku? Izinkan aku bekerja di grup Woody. Mulai. Apa istimewanya itu? Hei, Lin Lin. Sekarang kerja apa? Aku sales di toko baju. Mau jadi eksekutif di grup Woody? Apa ini tidak masalah? Sudah ku setujui. Kalau begitu terima kasih. Besok langsung ke bagian SDM. Bilang sesuai instruksi Pak. Minta mereka tempatkanmu sebagai eksekutif. Gaji bulanan minimal 50.000. Kalau ada masalah, langsung hubungi ketua Woody. Oke, bagus. Ruoshue. Ada apa? Perkawinanmu dengan Lin Feng itu. Sebaiknya kau pikir ulang. Kau mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarga Wu. Mau buatku iri? Bukan itu maksudku. Maksudku sebenarnya, kaya atau miskin. Hanya satu orang yang kuperhatikan, lebih dari nyawaku sendiri. Orang itu adalah kamu. Dulu tak percaya pria berubah jahat saat kaya. Sekarang aku percaya. Tahu alasannya? Karena kau membuktikannya. Dan tahu tidak, jika kau memang memandangku begitu, lebih baik aku jadi bodoh itu, yang tak pernah sadar. Dulu, kaulah segalanya bagi. Bucan Seperti C40. Kini aku punya. Tapi aku hanya menyukaimu. Takada Yonglin. Kalau begitu, kita cabut kailnya. Jika bisa kembali ke masa lalu. Aku juga ingin kembali ke masa itu. Seorang pria bilang hanya aku di hatinya. Tapi sekarang aku tak bisa kembali. Aku bisa menerima pria miskin atau lemah. Tapi takkan pernah terima pengkhianatan pria. Ruoshue. Ruoshue. Akan kuberikan pernikahan termewah untuk. Biar ku ceritakan persiapan pernikahanku dengan Ruosue. Oke. Lihat apa persiapan kalian. Kami semua siap. Aku siap menikahi Ruosue. Hotel termewah di Kota Naga. Gelar pernikahan. Yang paling megah. Satu-satunya hotel bintang 9 di Kota Naga.
Dan akan kundang ratusan selebriti dan bangsawan kota naga, hadiri pernikahan kami, untuk memeriahkan acara kami. Aduh. Tuan Lin, ini acara apa sebenarnya? Ratusan selebriti. Aduh. Bukankah ini akan mempermalukan keluarga Jiang di... Ini juga untuk buatkan pengantin tercantik bagi Ruoxio. Aku ingin dia jadi pengantin tercantik di kota naga. Baik, terima kasih, Tuan Lin. Aduh, dia benar-benar menantu yang baik. Ruosue, lihat betapa baiknya Tuan Lin. Ribuan kali lebih baik dari Cuyu itu. Aku lelah, aku istirahat dulu. Hei, sedang apa kamu? Hei kau ini, sama sekali tidak sopan. Tak apa, Tante. Biarkan dia istirahat. Aku permisi dulu. Hei, baiklah, baiklah. Manga Pachu Yumazi Diatiku? Ayah, ibu. Kakek minta aku kembali ke keluarga. Aku siap berangkat. Aku bukan orang yang serakah. Hanya saja kakek bilang. Dia sedang bersiap untuk kepulanganmu. Qu'au dibunu. Kuduga ada anggota keluarga yang melakukannya. Aku ingin kembali dan menyelidiki. Dan juga, aku akan menikah. Aku punya cucu untukmu. Pernikahannya sangat megah. Sayang sekali. Kau sudah tiada. Kau masih hidup? Haha, menurutmu, Long Wei bisa membunuhku? Tapi kau tak tahu pengaruhku sangat luas. Ada orang penting di belakangnya. Sekali saja mereka bisa selamatkanmu, tak akan bisa dua kali. Haha, maksudmu kau bisa semena-mena? Coba lihat wajahmu di cermin. Jadingkol Zhang Ruoxio. Lin Feng mengadakan pernikahan megah, dihadiri selebriti seluruh kota. Sebagai pria, tak merasa gagal? Tak sadar kau tak berguna? Masih berani bersikap kasar di hadapanku? Jangan khawatirkan aku. Pergi sendiri. Haha, aku datang untuk kuburkanmu bersama orang tuamu. Kau coba kabur, kubunuh sebelum sempat. Ayahku pernah berpesan. Walau keluarga cu kejam, tapi jangan bunuh saudara sendiri. Ini makam ayahku, tak ingin dia menyaksikan ini. Père Gila. Kau yang seharusnya malu. Kenal dua orang di sampingku ini? Mereka baru keluar dari penjara kota naga. Julukannya pembantai hitam putih. Hari ini kau yang akan disembelih. Dengan kemampuan segitu, dia berani bunuh orang? Masih mau membunuhku dengan cara begini? Salo, bro. Kita kan saudara. Ada yang mau dibicarakan? Kira-kira kita masih bisa berunding? Bisa. Kita bisa buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Bukannya Lin Feng itu merebut istrimu? Asal kau mau mengampuniku, aku bisa minta bos besar di belakangku untuk turun tangan. Pasti ku... Kau kira aku butuh bantuanmu? Dengar baik-baik. Orang di belakangku lebih kuat dari Long Wei. Kalau aku bertindak, kau takkan selamat. Mengancam aku? Sebenarnya aku bisa membunuhmu. Tapi ini di depan makam ayah. Aku akan biarkan kau hidup. Hidup dalam kelumpuhan. Itu hadiah terbaik untukmu. Hahaha. Dokter, bagaimana kondisinya? Tulang belakang Tuan Chu patah. Saraf skiatik rusak parah. Bagaimana pengobatannya? Sepertinya harus pakai kursi roda selamanya. APA. Ayah harus membelaku. Ternyata Chu Yu memang berbakat. Pembantai hitam putih pun kalah darinya. Sekuat apapun dia, aku harus menghabisinya. Cari cara untukku. Tunggu, aku akan telepon seseorang. Salju, besok. Besok hari penting kita. Kuharap kau pahami niat baik. Tuan Chu, Si la camp du duc. pesananmu sudah kusiapkan.
Hotel mewah terbaik di Kota Naga. Ratusan selebriti akan datang memberi selamat. Bagaimana keamanan? Sudah ditangani. Sudah kusiapkan 3 penguasa bawah tanah Kota Naga. Pasukan akan dikerahkan di sekitar pernikahan. Jika ada yang berbuat onar, langsung ditangkap di tempat, hahaha. Terima kasih, Tuan. Saya permisi dulu. Ruosue, persiapanmu bagaimana? Ruoxiu, kenapa belum bersiap? Besok pagi aku akan menikah dengan Tuan Lin di hotel mewah. Aku memutuskan tidak akan pergi. Loh, kenapa? Aku tiba-tiba sadar. Chuyu tak mungkin menyakiti. Tak mungkin bagaimana? Bukannya kau melihatnya sendiri? Waktu itu, Xiaoyu ingin kartu berlian Chuyu untuk merayunya. Chuyu menu poncu. Catania dia ta eu Kelemaong Xiaoyu. Jika dia benar, orangea. Tak manquin diamant gubin jiku. Jadi kupikir ini salah paham. Perkia sekarang buat APA lagi, kau dan Tuan Lin sudah tanda kontrak. Pernikahan sudah siap. Mahar bisa dikembalikan semua. Aku bisa mengembalikan semua mas kawinnya. Aku akan minta maaf langsung padanya. Tidak, akhirnya aku berhasil naik ke tangga tinggi ini dengan susah payah. Aku tak bisa biarkan kau menghancurkannya begini. Percuma kau memaksaku. Kalau Chuyu tidak meminta maaf padaku, aku juga takkan merasa bersalah padanya. Hello, Tuan Lin. Aduh, lihat, bagaimana ini? Ruoxiu, dia tetap tidak setuju. Aku tahu sifatnya. Kalau terus dipaksa seperti ini, bisa membuatnya nekat. Oh, begitu rupanya. Ruosue, jadilah ibu yang baik. Terima saja ya. Ini namanya mengorbankan diri sendiri. Aku akan menghancurkan hidupku, dan juga hidup Chuyu. Tapi Tuan Ling bilang kalau pernikahan ini dibatalkan. Kilyarga Jong kita akan seleka. Aku tidak takut. Halo. Kau dengar jelas ucapan. Pertama, pernikahan besok harus tetap jalan. Kedua, aku ingin Ruosue muncul dengan selamat. Baik, Nyonya. Siapa? Siapa? Tolong. Jangan berteriak. Kuberikan pilihan. Mati atau patuh. Aku tak teriak. Bagaimana Jiang Ruosue? Ruosue, cepat keluar. Ruoshua, ibu sekarat. Ibu. Kau siapa? Apa yang kulakukan? Kau Zhang Ruoxiu. Apa maumu? Kudengar kau akan menikahi Lin Feng besok? Perani-peraninya kau membatalkan? Ya, kenapa? Pernikahan besok harus tetap berlangsung. Jika tidak, kau yang akan kubakar di makam ibumu. Jangan main-main. Aku sudah telepon polisi. Berani-beranimu telepon polisi? Nyawa yang kurenggut tak terhitung. Aku buronan kelas kakap. Silahkan coba telepon Lepaskan ini dari... Tolong aku Ruosue, ibu. Kakak, kenapa menangis? Alangkah indahnya menikahi Tuan Lin. Sepatlah berjembra. Kudengar putra keluarga Lin dan Jiang Ruosue mengadakan pernikahan hari ini di Grand Hotel. Ya, katanya ratusan selebriti top diundang. Seeng Zhang Ruoxiu. Dengan kecantikannya, bisa menikah dengan keluarga kaya sejak dulu. Menikmati kemewahan. Semua tertunda karena Chuyu. Sudah, mari lihat sekeliling pesta pernikahan. Ayo, kita pergi. Zhang Ruoxiu, hari ini hari penting. Jika terus menangis begini, aku akan sangat kecewa. Lin Feng, Bajingan, lepaskan ibuku. Aku akan melepaskannya. Tapi hanya jika kau ikhlas menyelesaikan pernikahan ini untukku. Jika berani meneteskan air mata di pernikahanmu. Air mata kedua adalah kematian ibumu. Meski kau dapatkan tubuhku, takkan dapat hatiku. Mungkin. Tuan Lin, lihatlah saya. Jika kakakku benar-benar tak mau, aku bisa menggantikannya. Buah paksa tak... Para tamu terhormat, selamat datang. Saya Wudi dari grup Wudi, sekaligus pembawa acara pernikahan spesial hari ini. Apa keluarga Lin punya pengaruh sebesar ini? Sangat menegangkan. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Mari sambut salah satu tokoh utama pernikahan hari ini, Nona Jiang Ruosue yang cantik bahagia.
Baiklah, Nona Ruoxi Kira, tampaknya sudah lama menanti momen bahagia ini. Mata saya merah bengkak karena menangis, tapi kecantikannya tetap bersinar. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Baik Tuan Chu. Ruoxue, jangan salahkan ibu memaksamu seperti ini. Setelah menikah dengan keluarga Lin dan hidup berkecukupan, kau akan mengerti niat baik ibu. Mari kita sambut protagonis hari ini, sang mempelai pria yang berkilau. Ada apa, Nona Ruoxue? Aku ingin bicara dengan pengusaha terkaya. Silakan. Aku ingin bicara berdua saja. Ini. Baik. Apa yang ingin Nona Ruoxue sampaikan? Kumohon bantuan Tuan Wu si pengusaha terkaya. Nona Ruoxue, APA yang kau lakukan. Bangunlah. Aku tak mau menikah dengan Lin Fei. Dia menculik ibuku. Tak ada jalan lain. Tolong bantu aku. Nona Ruoxue, aku hanya diundang keluarga Lin, jadi pembawa acara. Tak peduli apa yang terjadi di belakangnya. Aku tahu hubunganmu dengan Chu Yu. Tolong bantu aku. Selama ini hatiku selalu tertuju padanya. Pernikahan akan segera dimulai. Kali ini kita harus lanjutkan. Nona Ruoxue, jangan pikirkan hal lain. Kembalilah ke acara pernikahan. Baik, aku sudah buang waktu semua orang. Waktu yang baik telah tiba di bawah. Masih ada tokoh utama kita hari ini. Dan inilah datangnya, Waktu baik telah tiba di sini. Masih ada tokoh utama sesungguhnya hari ini. Dan inilah mempelai pria kita. Kenapa bukan putra sulung keluarga Lin yang jadi mempelai? Siapa dia ini? Chu Yu. APA, dia Chu Yu? Bukan mantan suami Jiang Ruoxue itu? Apa yang terjadi di sini? Lalu Tuan Muda Lin bagaimana? Mari kita beri tepuk tangan untuk mempelai pria, Tuan Chu Yu. Wu Shoufu, ini ada apa sebenarnya? Biarkan Tuan Chu Yu yang menjawab sendiri. Ruoxue, menikahlah denganku. Akulah yang berhak menyakiti pria yang akan mencintai dan melindungimu seumur hidup. Akan kuhabiskan hidupku untuk membahagiakan. Chu Yu. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kau sampai selalu ada di mana-mana? Kau sudah cerai dari Ruoxue. Masih mau jadi anjing kudisan? Ibu. Kenapa ibu di sini? Bukannya ibu diculik? Bukannya kau diculik? Apa yang terjadi di sini? Aku, UPS, Tuan Lin, dia tidak menculikku. Dia cuma mau memberi kejutan. Ruoxue, kau tak bisa janji juga. Sampah ini. Lihat Tuan Lin adakan pernikahan megah untuk dia yang paling baik pada. Ibu. Aku hanya suka Chu Yu. Kurang ajar. Ibu, jangan terlalu materialistis. Aku hanya meremehkan. Ada apa? Lumpuh 3 tahun. Makan gratis di keluarga Jia. SIA Tayan Ruoxue 3 tahun. Sekarang, Ruoxue akhirnya bisa masuk keluarga kaya. Kau masih mau buat masak? Kau masih manusia? Aku berutan pada Ruoxue, aku tahu. Makanya kurencanakan pernikahan ini. Untuk menebus kesalahanku. APA. Kau yang urus pernikahan untuk Ruoxue? HMPH mau muka tidak? Mana mungkin kau adakan yang semegah ini? Apa yang kau lakukan ke Tuan Lin? Cepat serahkan Tuan Lin. Kalau tidak kau seret, aku laporkan polisi sekarang. Tante, aku baik-baik saja. Tuan Lin sudah datang. Cepat usir kodok sialan ini. Tuan Yuan Chu, dulu aku buta. Menyinggungmu. Masih berhayal. Kodok ingin makan daging angsa. Dapatkan gadis Ruoxue. Ini semua salahku. Ini semua. Kau yang bilang padanya, aku siapa bagimu? Siapa yang layak untuk Ruoxue? Bibi, aku ini preman. Tuan Chu layak untuk Ruoxue. Aku tak pantas. Tuan Lin, bicara apa ini? Bikin bingung saja.
Bibi, bukan apa-apa. Kuma aku tak pantas berdebat dengan Tuan Chu. Dia menantu baikmu. Lin Xiao Kau Baikra APA, keluarga Lin punya 5 cabang utama. Dia cuma anak buangan keluarga Chu, tak punya kuasa. Siapa bilang Tuan Chu tak berkuasa? Orang terkaya Wu. Kalau Tuan Chu miskin, bisa adakan pernikahan mewah begini? Lupakan Tuan Chu, berani meremehkanku? Tuan Chu, selama Anda perlu, Wu disiap terjun api sekalipun. Barony Mirman Tuan Chu? Semua ini diatur oleh Chu Yu. Apa ucapan Wu di cuma angin lalu? Berani atau tidak? Bahkan orang terkaya Wu berkata begitu. Menantu ini, aku akui, pasti aku akui. Masih diam di sini? Pergi sana. Oke, aku minggir. Rosway, maukah kau jadi istriku Chu Yu? Susah senang bersama. Takan perna meninggalku? Aku Baik, saya mungkin. Pernikahan Tuan Chu Yu dan Nona Tuang. Apa yang kau lakukan? Hyarga Chu, anak turbulent. Memukuli anakku seperti ini. Mengapa tanya padaku, Chu Dongzhen? Hari ini, aku akan memimpin pernikahan Tuan Chu. Kau dan Tuan Chu bermusuhan. Bicarakan ini lain kali. Pelea, Wu Xiaofu. Aku tahu kau ingin membantunya, tapi hari ini kau tak bisa ikut campur. Dia pukuli anakku seperti itu. Aku sedang kesulitan. Dia takkan bisa tenang. Apa maumu? Bukannya kau ingin buat pernikahan mewah? Ingin jadi sorotan? Maka hari ini, kubahar pernikahanmu jadi pemakaman. Hanya kau? Ya, hanya aku. Pertempuran Cudong. Kau tak punya malu? Kau biwait aku merah. Orang kaya Wu. Kuzarangkan kau. Segera pergi dari sini. Terlambat selangkah. Kubuat kalian semua celaka. Chu Dongzhen. Kau mengancamku? Bukan ancaman, tapi nasihat. Baik. Maka aku juga akan bilang sesuatu. Tuan Chu adalah orang terhormat keluarga Wu. Saya Paberni Senta Hele Rampat Tuan Chu. Kubuat dia lenyap dari Dragon Sea. Haha, begitu? Aku ingin lihat bagaimana kau lenyapkan aku. Tian Wu, bawa barang bermata anjing ini ke sini. Tian Wu, maaf tidak bisa. Maksudmu apa, La Wu? Tak tahukah artinya, dia milikku. Zhao Sihu, kau mengkhianatiku? Tian Wu, kau serius? Kita berada di dunia persilatan. Ini pekerjaan. Siapa yang akan menghidupimu? Aku mati untuk siapa? Tak ada pengkhianat. Apa keluarga Wu memberimu sedikit selama ini? Tahun mana tak mencapai ratusan juta? Mungkin bukan soal uang. Lawan sederhana lebih kuat. Hanya yang kuat bisa taklukkan yang kuat. Yang kuat? Maksudmu Hyarga Kilas dua Chu Dongzhen? Cukup. Berhenti melawan. Sujud dan akui kesalahanmu. Serahkan harta keluarga Wu. Aku bisa biarkan kau hidup. Atau kau kira Wu Demuda diteklakan? Zhang Long, Zhao Sihu membelo. Bawa orang ke sini. Apa perintah Tian Wu? Dia makan dari dua pihak. Kainatiku, tangkap dia. Maaf, Tian Wu. Aku di pihak mereka, dan Kiang di luar. Tiga Raja, bawa tanah Dragon City mengkhianatimu. Kau! Tian Wu, jangan melawan lagi. Sihu mengajukan syarat. Sudahlah, percuma bicara. Karena dia tak mau mengerti, habiskan saja dia. Saya. C'est la Lusuka Membrontak. Lupa dengan aku? Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Akan kubuat kau lebih menderita 10x lipat dari anakku. Kau berani? Hari ini kubah pernikahanmu jadi pemakaman. Bersama-sama. Ada yang tidak beres. Ya. Kemampuan Chu Yu dan Wu di terlalu hebat. Banyak anak buah kita terluka. Baik. Hentikan aku. Kalian brengsek. Apa yang kalian mau? Wudi. Ini salahmu tidak mau dengar peringatan. Kipo, kalian siapa sih? Siapa kami tidak penting. Yang penting, yang ganggu kami tak mau hidup. Apa maumu? Telepon ayah. Ayah. Parah. Binatang. Siapapun kalian.
Hadapi aku kalau berani. Jangan Luquet orang tak bersalah. Tak bersalah? Siapa yang tak bersalah di dunia? Babi itu tidak bersalah. Sapi atau domba yang tidak bersalah? Tak ada yang tak bersalah di dunia. Hanya yang lemah. Apa yang kau rencanakan? Berlutut dan akan kujelaskan perlahan. Lututku keras. Mati daripada berlutut. Asyik, aku akan temani bermain. Bagaimana denganmu, Margawu? Aku akan bertarung denganmu. Tuan Wu, apa kabar? Tuan Wu? Jangan takut, aku bantu kau pulih. Berhenti menyelamatkan. Aku tidak tembak hidup-hidup. Aku tidak sanggup lagi. Jaga keluargaku. Ayah? Aku bilang tidak menembak saat masih hidup. Harusnya langsung kubunuh Cubai. Kau pikir aku datang karena dia? Kenapa begitu? Tidak. Kenapa? Hanya saja kau seharusnya tidak hidup lagi. Aku mengerti. Kuyong, menciptakan tragedi orang tuaku dibunuh. Ada penonton. Kau pikir aku harus mengaku? Masih tidak mau mengaku? Tapi harus kuakui kau sangat pintar. Tapi kepintaran bukan hal baik. Seperti saat kau di kursi roda. Melihat ibumu disiksa, kau tidak bereaksi. Dengan begitu nyawamu selamat. Sayangnya kini kau pintar dan harus mati. Benar-benarku. Kenapa? Kenapa? Kenapa bunu keluarga kami? Pergi ke neraka dan tanya Raja Neraka. Aku akan melawanmu. Chuyu, bagaimana kabarmu? Jangan nakuti aku. Ruosue, aku tak bisa memberimu kebahagiaan. Tak apa, aku bisa antar dia menyusulmu. Ini urusan kita, lepas Kandia. Ya, merangkala padaku. Baik, aku mohon padamu. Berlutut dan merangkak seperti anjing. Baik. Hahaha, Chu Nantian. Kau lihat itu? Putramu sangat lemah. Seperti anjing. Lepaskan Ryoksu. Baka, apa aku terlihat bisa dipercaya? Aku sedang mempermainkanmu. Hahaha. Aku pernah berjuang bersamamu. Keluarga bisa berkumpul lagi. Chuyu. Bawa dia pergi. Chuyu. Semoga di kehidupan berikutmu panjang umur. Aku akan ziarahi kuburanmu tiap tahun. Ilmu 9 kematian 1 kehidupan diaktifkan. Tingkat kedua ilmu 9 kematian 1 kehidupan tercapai.